Gen Rangers, perkenalkan nama saya Muhammad Ufid Agifari. Saya merupakan Duta Genre Kabupaten Damastraya tahun 2022. Baiklah, sekarang di podcast Ramadan kita ditemani nih oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Sosial P3A PPKB. Boleh dong Pak disapa dulu Gen Rangers kita. Halo kawan-kawan dari Forum Genre dan Gen Rangers di Kabupaten Damastraya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, sekarang sudah hari ketiga puasa. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita bisa berlangsung dengan lancar sampai dengan akhir nanti dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak, boleh dong perkenalan dulu kepada Gen Rangers kita. Baik, terima kasih. Wid, kalau nama saya Bobi Perdana Riza. Kebetulan saat ini diamanahkan oleh pimpinan daerah kita, Bapak Bupati Damastraya Sultan Rizky Kerajaan, sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namanya cukup panjang, tapi alhamdulillah di sini saya cukup beruntung bisa bertemu dengan kawan-kawan semua, termasuk dari Forum Genre dan dari adik-adik semua lainnya. Yang mudah-mudahan ini interaksi kita ini bisa menjadi suatu hal yang positif nantinya. Terima kasih. Baik nih Pak, sesuai dengan tema Genpon Ramadan kita tadi, kita sekarang akan mengulas tentang bonus demografi, di mana Kabupaten Damastraya merupakan kabupaten yang akan mendapatkan bonus demografi tertinggi di Sumatera Barat. Itu apakah benar Pak? Baik, terima kasih Mufid. Ini pertanyaan agak berat sebenarnya. Dalam artian bonus demografi ini kan boleh dibilang banyak yang tidak familiar terhadap bonus demografi ini. Mungkin kalau misalnya mendengar saja, ada beberapa dari kawan-kawan atau Rangers baru sekarang mendengarnya. Mufid sendiri mungkin baru awal ya mendengar bonus demografi. Nah, tapi faktanya sekarang bahwa kabupaten kita, Kabupaten Damastraya, itu diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik BPS ya, bukan dari saya ya, bukan dalam artian bukan dari Dinsos P3 BPK ataupun dari Pemkab Damastraya sendiri yang menyatakan, tapi adalah dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa sebentar lagi Damastraya akan segera menyongsong atau mendapatkan bonus demografi. Untuk itu kita perlu bersiap-siap. Mungkin teman-teman di luar sana nih Pak, masih ada yang belum mengetahui tentang apa itu bonus demografi. Bisa dong Bapak jelaskan apa itu bonus demografi? Baik, terima kasih. Secara apanya saja, sederhananya saja ya, kalau secara apanya bonus demografi ini sedikit kami jelaskan. Kalau namanya saja bonus ini kan berarti sesuatu hal yang positif. Adik-adik Gen Rangers biasanya sangat bersemangat kan kalau misalnya mendapatkan bonus. Tapi ada tapinya pada kesempatan ini. Bonus demografi ini adalah suatu peristiwa atau misal suatu momen yang dikatakan adalah apabila jumlah angkatan kerja dari seluruh penduduk di Kabupaten Damastraya ini sudah mencapai jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan angkatan non kerja. Siapa yang disebut angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah yang dianggap usianya di atas 17 sampai dengan 60 tahun. Itu yang disebut dengan angkatan kerja. Nah, angkatan non kerja yang bagaimana? Yang usianya di bawah 17 tahun. Mungkin 17 tahun belum? Belum, berarti masih termasuk angkatan non kerja. Nah, orang tua kita yang sudah di atas 60 tahun atau mencapai usia pensiun, itu juga sudah tidak dianggap lagi angkatan non kerja. Nah, itu angkatan kerja dan non kerja tersebut apabila jumlah angkatan kerja sudah 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan angkatan yang non kerja, itulah yang dikatakan momen bonus demografi. Jadi diharapkan yang angkatan kerja ini sudah bisa mengcover yang angkatan non kerja yang hanya 1 orang. Jadi 2 orang angkatan kerja sudah bisa mengcover 1 orang. Idealnya dengan kondisi ini tentu akan secara ekonomi tentu bagus kalau secara kondisi ideal ya. Karena kalau misalnya 2 orang tua mengcover 1 anak, tentu secara ekonomi, secara keluarga tentu akan semakin baik. Nah, itu kondisi idealnya. Itu yang dinamakan dengan bonus demografi. Baik, berarti kata lainnya juga bisa dibilang usia produktif lebih banyak daripada usia produktif. Benar. Sekarang apa yang dilakukan BKKBM Pak dalam menanggapi masalah bonus demografi? Baik, sebelum kita masuk apa yang perlu dilakukan oleh BKKBN, kita harus tahu dulu bahwa bonus demografi ini tidak seindah namanya yang bonus ya. Karena bonus demografi ini juga memiliki semacam, kalau istilah saya itu pisau bermata dua. Kalau misalnya tidak kita kemas dengan baik mungkin.
Karena apabila bonus demografi ini nanti terwujud, angkatan kerja sudah 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan angkatan non kerja, tetapi apabila ternyata lapangan kerjanya tidak tersedia, tentu ini akan jadi masalah ke depannya. Kalau misalnya Mufid nanti sudah tamat kuliah, tamat sekolah misalnya, akan mencari kerja, ternyata lapangan kerja tidak tersedia, tentu itu jadi masalah kan. Nah, itu yang harus kita sama-sama ketahui, bahwa ini tidaklah seindah namanya. Dalam artian bonus demografi ini tidak hanya menawarkan sisi positif secara ekonomi, tapi juga ada dampak-dampak sosial yang harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti angkatan kerja tersedia, lapangan kerjanya tidak ada. Tentu ini akan jadi masalah ke depannya. Itu yang harus kami siapkan dari sekarang. Makanya tapi untuk mempersiapkan hal ini tidak bisa kita hanya berharap dari pemerintah daerah saja. Butuh peran serta dari kalian semua, termasuk Gen Rangers. Di dalam artian kalian adik-adik kami dari Gen Rangers yang akan segera memasuki usia produktif, silakan ditanyakan kepada diri sendiri, apakah sudah siap untuk masuk ke dunia, ya boleh dibilang dunia yang sebenarnya lah ya, kalau secara apanya. Kalau misalnya kita masih sekolah kan, dalam artian apanya yang kita ketahui masih tentang bermain-main atau misalnya hanya belajar saja. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke usia kerja, tentu nanti pemikiran sudah akan banyak. Nah, yang jadi pertanyaan kami, siapkah kita semua dengan itu? Adik-adik semua apakah sudah siap? Sudahkah memiliki skill untuk memasuki lapangan kerja? Kalau misalnya belum, apa yang harus kita siapkan? Nah, itu menjadi PR kita masing-masing. Dan artian tidak hanya dari pemerintah daerah, banyak usahanya untuk ini, termasuk juga mungkin tidak hanya kami dari Dinsos P3 PPKB maupun dari BKKBN, tapi juga mungkin dari dinas-dinas lain, baik itu dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan juga mempersiapkan untuk itu. Jadi boleh dibilang sekarang persiapan kita harus banyak dan juga harus ekstra untuk ini. Baik, berarti di balik posisi positifnya, ternyata bonus demografi juga mempunyai posisi dampak negatif, ya benar. Baik Pak, apakah di semua daerah Sumatera Barat atau Indonesia mendapatkan bonus demografinya? Tidak. Kalau secara apanya, kedepannya mungkin, mohon maaf saya ralat ya, kedepannya mungkin ya. Tapi yang jelas, kalau untuk kondisi saat ini, apalagi sebelum tahun 2030, untuk di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sumatera Barat, itu hanya satu kabupaten kita yang diperkirakan akan bisa mendapatkan bonus demografi, yaitu Damastraya. Nanti kalau cara apanya minta tolong Musi Mufid tampilkan tabelnya. Bagaimana kalkulasinya, kenapa Damastraya disebutkan akan bisa memperoleh bonus demografi. Menurut perhitungan dari Badan Pusat Statistik, Damastraya akan mendapatkan bonus demografi nanti diperkirakan tahun 2023-2024. Kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat, kalau kota-kota rata-rata sudah. Padang itu sudah melalui fase bonus demografi. Bukit Tinggi juga sudah. Nah, sekarang mungkin yang seangkatan dengan kita seperti Salambutu, Kota Solo. Mungkin Payakumbuh kita bisa lebih awal dari Payakumbuh. Kabupaten-kabupaten lainnya sebelum 2030 diperkirakan belum akan mendapatkan bonus demografi. Makanya tugas dari adik-adik Gen Rangers semua akan jauh lebih berat dibandingkan dengan kawan-kawan kita di daerah atau kabupaten lainnya. Karena sekarang kita punya tantangan ini yang harus kita hadapi nanti ke depannya. Baik, berarti dalam jangka waktu dekat nih, nama saya Ya. oleh Ya, bonus benar. demografi. Baik. Siapa saja nih Pak yang terlibat dalam penyongsong bonus demografi kita? Tadi saya sampaikan bahwa semua kita terlibat. Dalam artian pemerintah daerah pasti sudah mengantisipasi hal ini. Dalam artian kami BKKBN sudah selalu bekerja sama dan juga mungkin berdiskusi dan koordinasi dengan Bapeda, perencanaan, keuangan juga terkait untuk penyiapan ini. Jangan sampai nanti kita dapatkan bonus tapi istilahnya pisaunya yang tajam yang malah yang akan menyerang kita. Itu yang harus kita antisipasi. Kami juga sudah beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan dari Dinas Tenaga Kerja agar bisa menyiapkan pelatihan-pelatihan yang efektif untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita di Kabupaten Damastraya agar nanti bisa mereka memiliki skill yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam artian kalau misalnya dulu pelatihan-pelatihan hanya, mohon maaf, kalau misalnya kita kenal hanya tata boga atau menjahit saja. Sekarang seiring dengan perkembangan zaman, ya sekarang ya teknologi. Dalam artian yang harus kita kembangkan bagaimana pelatihan tentang IT, multimedia, itu yang harus kita siapkan. Nah, pemerintah daerah sudah mengantisipasi itu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, adik-adik bagaimana? Karena sekali lagi kami tekankan, ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah saja.
tapi juga kesadaran kita pribadi itu juga penting untuk menyongsong bonus demografi ini. Sekarang kami tanya kepada adik-adik, apakah skill kalian sudah cukup? Rasanya belum untuk menyongsong dunia kerja. Kalau rasanya belum, kita masih punya waktu mulai dari sekarang. Kalau kita mungkin saya tanya kelas 1 SMA baru ya, kelas 10 kalau cara banyak kan berarti masih panjang. Nah sekarang kita perkuat skill kita mulai dari sekarang. Kalau secara apanya mungkin banyak pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita ikuti. Kalau sekolah formal sudah pasti berjalan saja. Tapi mungkin kalau secara apanya seperti dunia usaha itu sangat membutuhkan sekalian keahlian skill bahasa, itu harus kita tingkatkan mulai dari sekarang. Begitu juga mungkin keahlian multimedia seperti yang kalian lakukan podcast ini juga sudah suatu kemajuan. Jadi sekali lagi ini harus kita antisipasi, dan sekali lagi tidak bisa hanya berharap dari pemerintah daerah saja, tapi adik-adik semua juga sudah harus siap untuk bisa menyongsong bonus demografi ini. Berarti selain mengharapkan tenaga kerja dari pemerintah, kita harus juga bisa menciptakan tenaga kerja. Siap, benar, tepat sekali. Karena memang sekali lagi jangan berpikir untuk menjadi karyawan ke depan, tapi bagaimanalah kalian untuk bisa mewirausahakan diri kita, dan juga mungkin kalau bisa nanti membuka lapangan kerja ke depannya. Menjadi bosnya ya. Benar. Nah, karena memang awak orang Minang ini kan dari dulu terkenal sebagai saudagar, itu yang mungkin yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, mulai dari adik-adik Forum Genre dan Gen Rangers nantinya. Baik. Mengapa kita perlu memperhatikan progres bonus demografi kita di Indonesia? Seperti kami sampaikan tadi, kenapa kita harus mengetahui ini? Karena pentingnya adalah kalau seandainya kita lengah, ya kita nanti akan tergiling zaman. Minta maaf saja, angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Damastraya itu tertinggi loh di Sumatera Barat. Tapi itu bukan dari angka fertilitas dalam artian dari angka kelahiran, Mufid, tapi dari angka migrasi. Orang yang datang ke Damastraya itulah yang banyak. Kalau misalnya orang pendatang nanti semakin banyak datang ke Damastraya, tentu nanti akan rebutan lapangan pekerjaan yang sama dengan kalian yang sudah ada di sini. Otomatis kalau tidak menyiapkan skill dari sekarang, ya berarti nanti kalian akan tergilas zaman. Dalam artian nanti lapangan pekerjaan itu tidak akan melihat label loh, Mufid asli Damastraya, saya tidak, atau segala macam. Nanti orang datang seperti itu, tidak. Mereka tidak akan melihat label seperti itu. Yang mereka lihat nanti hanyalah skill. Kita punya skill tidak, kemampuan. Kita punya skill tidak, kita punya kemampuan tidak untuk di lapangan kerja yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita tidak, ya kita akan tergilas oleh zaman. Itulah pentingnya kita mengetahui sekarang. Makanya dengan kondisi informasi yang kami berikan tadi, bahwa hanya Damastraya satu-satunya kabupaten yang akan segera memulai bonus demografi, otomatis tugas dan beban adik-adik semua Forum Genre dan Gerenjes itu tentu akan lebih berat dibandingkan dengan kawan-kawan kalian di kabupaten yang lain, karena otomatis kalian akan punya beban bonus demografi ini yang harus kalian selesaikan nanti ke depannya. Oke, baik Pak. Mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di next episode bersama narasumber kecil lainnya. Sebelumnya kami minta terima kasih juga kepada Bapak telah bersedia untuk menjadi narasumber kita. Baik guys, terima kasih. Salam genre. Coba bercakap segini. Coba terus ngomong-ngomong apa gitu kan. Halo guys, jadi di sini kita bakal podcast genre bersama Bapak Bu. Saya merupakan KGT Kabupaten Jadi kita di sini narasumber kece kita. Baiklah, kita di sini Bisa improvisasi aja. sudah jadi soal tema yang dulu. Sekarang kita berada dengan Perkenalan dulu temanya. Iya, itu maksudnya. 1, 2, mulai. Halo Genrejan, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Magifari. Saya merupakan duta genre Kabupaten Damastraya tahun 2022. Baiklah, pada podcast genre kita hari ini kita ditemani nih oleh Bapak Kepala Dinas Sosial. Kat male. Mulai. Halo Genrejan,
genre. Fit santai fit. Mungkin sebagian itu mah. Baik, kalau mau tes, Ini bisa disimpulkan saya kalau katakannya dia bagaimana kita persiapan petugas. Jadi dari kesimpulan itu baru kita tutup kan. Itu bagus ya. yang salah pesan tadi Selesai kuliah. kebetulan Ini baru ada. Apa tadi?